Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara menyusun laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung atau direct method. Langkah untuk menyusun laporan arus kas ada 3 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Ini merupakan langkah utama. Langkah pertama, menyusun arus kas dari aktivitas operasi. Langkah yang kedua, menyusun arus kas dari aktivitas investasi. Dan langkah yang ketiga, menyusun arus kas dari aktivitas pembiayaan. Arus kas dari aktivitas operasi akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga dihasilkan arus kas bersih. Demikian pula dengan arus kas dari aktivitas investasi, ditentukan arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga dihasilkan arus kas bersih, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan juga demikian. Sehingga nanti setelah semua sudah terhitung arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, nanti dapat ditentukan kenaikan atau penurunan kas. Nah, untuk menyusun langkah yang pertama, itu ada 2 cara. Ada cara langsung dan cara tidak langsung, atau direct method dan indirect method. Apa bedanya? Kalau direct method, itu maka dirinci secara langsung. Arus kas masuk dari mana saja, arus kas keluar untuk apa saja. Itu namanya direct, dirinci langsung. Ya. Sedangkan indirect itu secara tidak langsung. Ini hanya berlaku untuk aktivitas operasi, ya. Di mana net income secara akrual kita konversi menjadi net income secara basis kas. Ya. Itu namanya indirect. Jadi mengkonversi, mengubah secara tidak langsung, ya, dari net income accrual basis menjadi net income cash basis. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu hanya ada satu metode, direct method. Jadi dirinci secara langsung kas masuk dari mana, kas keluar untuk apa saja. Kemudian yang ketiga dari aktivitas pembiayaan juga sama, direct method, ya. Kas masuk dari mana, kas keluar untuk apa saja. Sehingga dihasilkan arus kas bersih. Sebagaimana tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, bahwa metode penyusunan arus kas dari aktivitas operasi bisa menggunakan indirect method, bisa menggunakan direct method. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan metode langsung atau direct method, yaitu arus kas dari aktivitas operasi ditentukan secara langsung dengan cara merinci penerimaan kas dari mana saja dan pengeluaran kas untuk apa saja. Nah, apa saja penerimaan dan pengeluaran kas? Kita bisa lihat untuk penerimaan kas itu meliputi penerimaan kas dari pelanggan, ya. Baik yang kita peroleh di tahun ini atau kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan yang pelunasannya itu kita terima di tahun ini. Jadi dari penjualan tunai, ya, maupun dari penerimaan piutang pelanggan yang kita terima tahun ini. Kemudian untuk pengeluaran kas itu meliputi ada 4 hal, ya. Yang pertama adalah terkait dengan pembelian barang dagangan secara tunai atau pembayaran ke supplier. Ya, kita tahu bahwa ketika perusahaan kita bergerak di bidang jual beli barang dagangan, maka ada kalanya kita pembelian itu secara tunai, ada kalanya secara kredit, gitu ya. Di pengeluaran kas atas pembelian barang dagangan itu, yang kita masukkan di laporan arus kas adalah yang secara tunai. Kemudian, yang kedua, pembayaran beban operasi secara tunai. Ya. Jadi, ini merupakan item pengeluaran kas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran beban pajak secara tunai. Kemudian yang keempat, pembayaran beban bunga secara tunai. Penerimaan kas dari pelanggan. Coba kita ingat lagi
format dan item yang ada di laporan laba rugi. Di sini kita lihat ada sales ya, atau penjualan, di mana kita tahu sales itu ada yang secara cash ya, jadi ada jurnal cash pada sales, ada juga jurnal accounts receivable pada sales gitu. Yang kita masukkan di laporan arus kas adalah sales yang secara cash ya. Sehingga kalau misalkan di neraca kita lihat ada kenaikan account receivable, artinya ada penjualan yang secara piutang. Dan itu kita keluarkan dari total sales untuk menentukan berapa sales yang tunai. Jadi, kalau kita bisa buatkan rumus penerimaan kas dari pelanggan, itu adalah penjualan atau sales dikurangi dengan kenaikan piutang usaha. Ya, penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang usaha. Atau penjualan ditambah dengan penurunan piutang usaha. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau menghitung penerimaan kas dari pelanggan, tidak hanya dari penjualan tahun ini, tetapi mungkin juga berasal dari penerimaan pelunasan piutang tahun lalu yang kita terima tahun ini. Indikasinya dari mana? Dari adanya penurunan piutang. Ya, jadi kalau ada penurunan piutang usaha atau penurunan accounts receivable, maka itu ditambahkan ke akun sales atau ke total penjualan tahun ini. Pembayaran kas ke supplier. Untuk menghitung berapa jumlah kas yang kita keluarkan untuk membayar ke supplier, maka perlu kita ingat kembali format dan item yang ada di laporan laba rugi. Terkait dengan pembayaran ke supplier berkenaan dengan pembelian barang dagangan biasanya ya. Terkait dengan pembelian ini atau akun purchase, itu ada purchase yang secara cash dan ada purchase yang secara kredit atau menggunakan akun accounts payable. Sehingga kalau kita diminta menghitung berapa kas yang kita bayarkan ke supplier, dapat kita tuliskan rumus purchase dikurangi dengan kenaikan accounts payable. Kenapa kita kurangkan? Karena kalau ada accounts payable berarti ada jurnal purchase pada accounts payable. Sedangkan yang kita inginkan adalah purchase pada cash. Sehingga kalau ada kenaikan accounts payable, maka jumlah kenaikan itu harus kita kurangkan terhadap akun purchase. Sehingga menghasilkan pengeluaran kas ke supplier secara tunai. Atau rumusnya juga bisa dengan menambahkan penurunan utang usaha ke pembelian. Jadi kalau ada penurunan utang usaha, berarti ada pembelian tahun lalu dibayar tahun sekarang, ya, pembelian tahun lalu dibayar dengan ke tahun sekarang, ya, dibayar tahun sekarang sehingga ditambahkan karena tidak tercover di akun atau item purchase di laporan laba rugi. Kalau yang ada di laba rugi ini adalah pembelian periode sekarang. Sedangkan pembelian periode lalu yang dibayar sekarang itu terindikasi dari penurunan accounts payable. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika kita laporan laba ruginya disusun dengan pendekatan pencatatan persediaan itu secara perpetual, sehingga akun purchase tidak akan muncul atau item purchase tidak akan muncul di laporan laba rugi. Yang muncul hanyalah COGS. Nah, cara untuk menghitung purchase dengan data COGS yang kita dapatkan, maka mungkin perlu kita buat semacam T-account. Misalkan ini T-account inventory, ya. Maka kita bisa tuliskan saldo awal dan saldo akhir. Yang masuk di inventory namanya purchase. Yang keluar dari inventory namanya
COGS. Dari sini bisa kita lihat bahwa kalau misalkan diketahui saldo awal inventory, saldo akhir inventory, dan ini bisa kita lihat di neraca komparatif, kemudian juga diketahui COGS yang kita dapatkan datanya dari laporan laba rugi, maka bisa dihitung besarnya purchase. Misalkan kita ambil contoh, ya, kita masukkan saldo awal misalkan 10, kemudian saldo akhir misalkan 15, dan COGS adalah 50. Maka bagaimana atau berapa besarnya purchase? Ya. Cara menghitungnya adalah kita bisa membuat rumus. Purchase itu sama dengan COGS ditambah saldo akhir dikurangi saldo awal. Dalam kasus ini kita bisa hitung, ya, purchase besarnya adalah COGS ditambah kenaikan inventory. Ya, kenaikan inventory adalah 5 ya berarti ya. Jadi saldo akhir kurangi saldo awal itu, kalau saldo akhir lebih besar berarti ada kenaikan, ya kan? Kita tambahkan dengan COGS, berarti hasilnya adalah 55. Sehingga rumus besarnya pembayaran kas ke supplier menjadi lengkap manakala perusahaan menganut metode pencatatan inventory itu adalah perpetual, di mana kita bisa menentukan berapa nilai purchase, kemudian kita bisa menentukan berapa nilai purchase yang secara tunai. Selanjutnya, kita menentukan pembayaran kas untuk beban operasi. Di sini bisa dibuat rumus ya, bahwa pembayaran kas untuk beban operasi itu adalah, kita bisa lihat item beban operasi di laporan laba rugi. Selain non-cash item ya, penyusutan, amortisasi, ya, itu kita hitung berapa nilai beban operasi selain tadi non-cash item. Kemudian dikurangi dengan penurunan beban dibayar di muka. Jadi misalkan ada beban dibayar di muka, ya, itu turun ya, misalkan prepaid rent itu turun, itu artinya ada pengkreditan prepaid rent. Prepaid rent. Jadi debitnya pasti rent expense. Rent expense ini sudah terlanjur masuk di beban operasi, tetapi dia tidak atau bukan merupakan item pengeluaran kas, ya. Jadi bukan beban sewa pada kas, tapi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sehingga kalau ada penurunan beban dibayar di muka, ya, beban dibayar di muka ini, maka itu kita kurangkan ke beban operasi. Ya, begitupun sebaliknya, kalau ada kenaikan beban dibayar di muka, berarti ada jurnal prepaid rent misalkan ya pada cash. Nah, berarti ada pengeluaran terkait dengan operasi, yaitu pembayaran sewa dibayar di muka yang belum masuk di beban operasi. Jadi kalau kita mau menentukan berapa jumlah kas yang kita keluarkan terkait kegiatan operasional, maka beban operasi ditambah dengan kenaikan beban dibayar di muka. Kemudian yang berikutnya terkait dengan beban operasi adalah ada namanya beban terhutang. Ya, beban terhutang. Nah, beban terhutang. Jadi kalau misalkan ada beban terhutang, ada kenaikan, berarti otomatis ada jurnal beban pada utang. Nah, akun beban ini sudah terlanjur masuk di sini, di beban operasi. Sehingga kalau ada kenaikan, dia harus dikurangkan. Karena bukan beban pada kas, tapi beban pada utang. Misal beban listrik pada utang listrik, gitu ya. Nah, kalau ada beban terhutang itu turun, berarti ada pembayaran, ya. Utang listrik pada kas.
ya. Tidak menyangkut akun beban yang ada di laporan laba rugi karena dia utang tahun lalu dibayar sekarang. Berarti kalau kita mau menghitung berapa pembayaran kas untuk beban operasi juga termasuk beban tahun lalu yang dibayar sekarang. Sehingga kalau ada penurunan beban terhutang ditambahkan. Ya. Jadi ada dua komponen ya tadi ya. Ada prepaid dan ada accrued. Ya, dan ini ada dan ya. Lambang dan. Sehingga perhitungan ini menjadi satu kesatuan ya. Kalau yang ini atas bawah ini atau ya kan kondisional berarti kan tergantung ada penurunan atau kenaikan. Kalau ini dan. Kemudian kita menghitung pembayaran kas untuk beban pajak penghasilan badan atau income tax expense. Ya, ini mudah ya. Jadi tinggal kita lihat berapa beban pajak atau income tax expense yang ada di laporan laba rugi. Kemudian kita lihat apakah ada kenaikan atau penurunan dari income tax payable atau hutang pajak ya. Kalau misalkan ada kenaikan berarti jurnalnya beban pada hutang. Ya. Beban pada utang. Berarti akun beban di sini ya, item beban yang ada di laporan keuangan itu di dalamnya terkandung yang masih terhutang sehingga harus dikurangkan kalau ada kenaikan income tax payable. Sedangkan kalau ada penurunan berarti ada utang pajak tahun lalu dibayar sekarang sehingga belum tercover di income tax expense di item laporan keuangan sehingga harus ditambahkan. Karena income tax di sini, income tax expense, di laporan laba rugi itu hanya untuk periode sekarang. Dan ini adalah pembayaran periode yang lalu. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung pembayaran kas untuk beban bunga. Ini mirip dan sama persis mungkin bisa dibilang ya, terkait dengan beban pajak tadi ya. Jadi kalau ada kenaikan utang ya, maka itu dikurangkan ya karena jurnalnya pasti beban bunga pada utang bunga, ya kan? Sehingga harus dikurangkan dari beban bunga. Sedangkan kalau ada penurunan utang berarti ada beban bunga tahun lalu yang dibayar sekarang sehingga harus ditambahkan ya dengan item beban bunga di laporan laba rugi. Nah, ini adalah format arus kas dari aktivitas operasi menggunakan direct method ya. Ini bisa dilihat ya. Ini ada arus kas masuk ya, penerimaan kas dari pelanggan, arus kas keluar ada 4 tadi ya. Pembayaran ke supplier, pembayaran beban operasi, pembayaran beban bunga dan beban pajak. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah langkah yang pertama, yaitu menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Langkah yang kedua dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Ya, kata kuncinya adalah kita melihat apakah ada perubahan atau mutasi aset tetap dan akun investasi yang melibatkan kas. Jadi nanti dirinci kas masuk ya. Kalau misalkan ada penjualan aset tetap itu akan menambah kas masuk ya. Begitupun dengan investasi, kalau ada pembelian maka itu kas keluar. Seperti itu contohnya. Langkah yang terakhir dalam penyusunan laporan arus kas yaitu arus kas dari aktivitas pembiayaan atau financing activities. Di sini item-item yang memerlukan perhatian kita adalah terkait dengan item utang jangka panjang dan ekuitas. Contohnya adalah saham.
Jadi kalau ada mutasi atau perubahan ya terkait dengan dua item itu ya, itu maka itu pengaruhnya kita lihat melibatkan kas apa tidak. Jika iya, maka dimasukkan sebagai kas masuk atau kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Nah, untuk memperjelas bagaimana menyusun laporan arus kas, berikut diberikan contoh ilustrasi penyusunan laporan arus kas. Data yang harus kita kumpulkan yang pertama adalah neraca komparatif ya. Di sini bisa dilihat ya. Data neraca komparatif, kolom sebelah paling kanan adalah tahun sebelumnya, kolom sebelah kiri adalah tahun sekarang ya, misalkan tahun 2010 ya. Ini adalah data neraca komparatif. Ini sisi kewajiban dan ekuitas. Kemudian ini adalah data laporan laba rugi periode saat ini. Ya, ada data penjualan hingga net income atau laba bersih. Kemudian yang data terakhir adalah ada informasi tambahan, ya. Ada informasi tambahan dari A, B, C, D, dan E. Ya. Kemudian berdasarkan soal ini kita diminta untuk menyiapkan laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode direct method. Saya ingin memberikan tips ya terkait dengan proses penyusunan laporan arus kas. Ada bagusnya kita membuat semacam template ya. Kita bisa membuat semacam template dan itu bisa kita tuliskan dulu. Misalkan ini sekedar contoh ya. Misalkan kita tuliskan dulu nama perusahaan, judul laporan arus kas, kemudian untuk periode yang berakhir pada tanggal gitu ya. Nah, terus kemudian kita tuliskan ada 3 bagian utama ya. Arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas masuk, ada arus kas keluar, ada arus kas bersih gitu ya. Kemudian nanti ada arus kas dari aktivitas investasi, juga ada arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas bersih gitu ya. Sampai dengan arus kas dari aktivitas pembiayaan gitu ya. Jadi nanti kita tinggal mengisikan berapa angkanya. Kan seperti itu. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, misalkan kita membuat format arus kas dari aktivitas operasi. Ya. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa ketahui bahwa arus kas masuk itu ada 1, yaitu penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian arus kas keluar itu ada 4. Apa itu? Yang pertama, pembelian barang dagangan, pembayaran beban operasi, pembayaran beban bunga, pembayaran beban pajak. Seperti itu. Ya. Sehingga nanti dengan kita membuat format ini memberikan semacam guidance gitu ya. Tinggal kita mengisikan angka-angkanya dan itu kita cari gitu ya. Ini akan memudahkan pekerjaan kita. Langkah yang pertama adalah penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam hal ini kita menggunakan metode langsung atau direct method. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk aktivitas operasi ini, arus kas masuknya adalah penerimaan kas dari pelanggan. Sedangkan arus kas keluarnya ada 4 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, rumus perhitungannya bagaimana? Rumus perhitungan penerimaan kas dari pelanggan adalah penjualan atau sales ya ditambah dengan penurunan accounts receivable. Ini logikanya bagaimana? Logikanya adalah bahwa penjualan saat ini adalah tunai semua, kemudian penurunan account receivable berarti ada penerimaan kas akibat penjualan tahun lalu yang secara piutang, uangnya baru kita terima sekarang. Jadi kalau kita menerima kas dari pelanggan, menghitung penerimaan kas dari pelanggan, kita harus lengkap ya. Jadi semua penjualan tunai yang sekarang ditambah dengan penjualan tahun lalu yang secara piutang dan kita terima tahun ini. Rumus yang kedua ya atau
penerimaan kas dari pelanggan itu adalah sales dikurangi dengan kenaikan accounts receivable. Kenapa dikurangi? Karena kalau ada kenaikan accounts receivable, berarti ada sebagian dari penjualan tahun ini yang secara piutang. Kenaikan accounts receivable itu artinya ada jurnal accounts receivable pada sales, selain jurnal cash pada sales. Sehingga saldo sales itu meliputi accounts receivable, kenaikan accounts receivable, sehingga harus kita kurangkan. Nah, untuk melakukan perhitungan ini berarti kita butuh data sales dan butuh data komparatif account receivable untuk menentukan kenaikan atau penurunan. Kita bisa copy paste dari laporan laba rugi untuk menentukan sales-nya. Kemudian kita juga bisa copy paste dari neraca untuk menentukan ada kenaikan atau penurunan dari account receivable. Di sini bisa kita lihat bahwa sales-nya adalah 1.100.000, account receivable-nya ada penurunan 102.300 dikurangi 95.300 ya. Jadi kita buat perhitungan ya bahwa penerimaan kas dari pelanggan itu sama dengan sales ditambah penurunan berarti ya. Sales ditambah penurunan. Berarti 1.100.000 ya ditambah 102.300 dikurangi 95.300 sehingga hasilnya adalah 1.107.000. Setelah kita menghitung arus kas masuk dari aktivitas operasi, berikutnya adalah kita menentukan arus kas keluar. Di mana arus kas keluar ini menggunakan direct method ada 4 komponen atau 4 item ya. Item yang pertama adalah arus kas keluar itu dari pembelian barang dagangan. Ya, rumusnya adalah purchase ditambah dengan penurunan accounts payable atau purchase dikurangi dengan kenaikan accounts payable. Ya, logikanya sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kalau ada penurunan accounts payable berarti ada jurnal accounts payable pada cash. Berarti ada pengeluaran untuk pembelian barang dagangan tahun lalu yang dibayar sekarang dan ada pembelian secara tunai di tahun ini sehingga harus ditambahkan. Kalau ada kenaikan berarti ada jurnal purchase pada accounts payable, berarti di dalam purchase ada pembelian yang secara utang sehingga harus kita kurangkan. Nah, data apa saja yang kita butuhkan? Berarti kita perlu data purchase dan kita perlu data terkait dengan accounts payable, ada kenaikan atau penurunan. Ya. Berarti nah, kalau misalkan tadi di paparan sebelumnya itu menggunakan metode perpetual untuk pencatatan inventory-nya, maka kita harus menentukan purchase ya dengan menghitung COGS ditambah dengan saldo akhir inventory dikurangi dengan saldo awal inventory. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan. Saya copy paste dari data yang ada di slide sebelumnya ya. Di mana di sini ada COGS ya 710.000, kemudian ada data inventory ya. Ini untuk menentukan purchase ya. Kemudian juga ada accounts payable komparatif juga ya. Yang sebelah kanan adalah tahun lalu, sebelah kiri adalah tahun sekarang ya. Sehingga dengan data-data ini bisa kita tentukan ya. Bisa kita tentukan perhitungan berapa COGS, kemudian berapa purchase yang secara tunai. Nah, untuk COGS berarti kita masukkan ke rumus COGS 710.000 ya, berarti ditambah saldo akhir inventory, di sini bisa dilihat angkanya 157.900, kemudian dikurangi dengan 157.900 ya, 165.200 dikurangi 157.900 ya. Sehingga ketemu angka 717.300. Ini untuk menghitung purchase dulu karena kita menggunakan metode perpetual. Kemudian langkah berikutnya, berapa purchase yang tunai atau pembelian barang dagangan secara tunainya? Berarti kita masukkan ke rumus ya. Di sini ada accounts payable ya, accounts payable-nya adalah menurun ya. Ada penurunan berarti ditambahkan. Berarti rumusnya adalah purchase yang tadi 717.300 ya, kemudian ditambah dengan penurunan ya. Sehingga hasilnya adalah 720.500.
Berikutnya adalah kita menentukan besarnya arus kas keluar dari item yang kedua, yaitu pembayaran beban operasi. Mungkin bisa saya tuliskan lagi, rumus perhitungannya secara garis besar adalah operating expense dikurangi dengan non-cash item, ditambah pengeluaran operasi yang belum masuk di operating expense. Dalam hal ini adalah prepaid expense. Nah, bagaimana perhitungannya? Mungkin perlu saya detailkan kembali. Untuk non-cash item, itu meliputi depreciation atau amortization expense. Kemudian, kalau ada penurunan prepaid expense, itu kita kurangkan. Ya, termasuk kalau ada kenaikan accrued expense, itu kita kurangkan juga. Ya, ini termasuk non-cash item. Ya, karena depreciation expense itu adalah non-cash item. Kalau ada penurunan prepaid, itu berarti ada jurnal, ya. Prepaid expense di kredit, debitnya adalah expense. Jadi, dan itu expense itu masuk di operating expense, padahal ini non-cash, ya kan? Kemudian juga accrued expense, kalau ada accrued expense berarti beban pada utang kalau ada kenaikan. Berarti itu juga harus kita kurangkan karena non-cash item juga sebenarnya. Kemudian kalau ada kenaikan prepaid expense, berarti ada jurnal prepaid expense pada cash. Nah, ini termasuk pengeluaran operasi yang belum masuk di operating expense. Kemudian juga ada accrued expense, ya. Accrued expense ini berarti ada kalau menurun berarti ada jurnal pembayaran utang. Berarti ada pembayaran beban operasi tahun lalu yang dibayar sekarang. Nah, berarti data yang kita butuhkan adalah data operating expense, kemudian prepaid expense gitu ya. Dan kemudian accrued expense ya, komparatif. Nah, dengan demikian kita bisa masukkan perhitungannya, ya. Kita bisa masukkan perhitungannya. Di sini bisa kita lihat operating expense, ya. Operating expense di sini totalnya adalah ini, ya. Kemudian ini ada non-cash item. Bisa saja langsung kita kurangkan, sehingga kita tuliskan saja yang other operating expense ini, ya. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, ya. Sehingga pembayaran beban operasi secara tunai itu adalah 196.000 ditambah, nah ditambah tadi bisa dilihat ya, ditambah apa ini penambahannya ya. Kalau misalkan ada di sini 6240 itu adalah kenaikan prepaid expense ya, dikurangi 5860. Jadi kalau ada kenaikan prepaid expense itu ditambahkan ya. Kemudian terkait dengan accrued expense itu ada kenaikan juga ya. Kalau ada kenaikan accrued expense itu juga dikurangkan ya. Sehingga diperoleh angka 194.880. Untuk arus kas keluar yang ketiga yaitu pembayaran beban bunga ya. Perhitungannya adalah interest expense dikurangi dengan kenaikan utang bunga, tentu saja. Atau interest expense ditambah penurunan utang bunga. Berarti kita butuh data interest expense dan neraca komparatif ya terkait dengan interest payable. Ya, kebetulan di sini tidak ada interest payable-nya sehingga kita cukup memasukkan interest expense-nya saja ya. Berarti tidak ada pengurangan atau penambahan. Berarti perhitungannya cukup 26.000 dikurangi 0 ya, karena tidak ada penambahan dan pengurangan. Sehingga hasilnya adalah 26.000. Item arus kas keluar yang keempat, yaitu pembayaran beban pajak ya. Prinsip perhitungannya sebenarnya sama ya, rumus perhitungannya saya tuliskan kembali. Pembayaran beban pajak itu adalah income tax expense dikurangi kenaikan income tax payable atau income tax expense ditambah penurunan income tax payable. Berarti di sini untuk perhitungannya kita membutuhkan data income tax expense dan kita membutuhkan data income tax payable komparatif ya. Di sini perhitungannya bisa kita tuliskan ya bahwa di sini income tax payable-nya ada penurunan ya, ada penurunan. Berarti kita tambahkan ya ke income tax expense sehingga formulanya atau rumusnya bisa kita tuliskan pembayaran beban pajak sama dengan 50.000 ditambah ya penurunan 8.400 dikurangi 7.900 sama dengan 50.500. Berdasarkan perhitungan yang tadi sudah kita lakukan
baik itu arus kas masuk dan arus kas keluar dari 4 item tadi, kita bisa masukkan ke dalam format laporan yang tadi dari awal sudah kita siapkan. Sehingga penerimaan kas dari pelanggan kita sudah masukkan 1.107.000, kemudian ada arus kas keluar dari 4 item tadi, ya, yang totalnya adalah 991.880, sehingga kita bisa menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 115.120. Setelah kita menentukan arus kas dari aktivitas operasi, langkah yang kedua adalah menyusun arus kas dari aktivitas investasi. Dan data-data yang kita butuhkan adalah terkait dengan neraca bagian aset tetap dan investasi. Dan mungkin kita juga perlu melihat laporan laba rugi ada apa tidak terkait dengan gain atau loss on sale of investment atau aset tetap, ya. Selain itu kita juga membutuhkan data tambahan. Ini sudah saya copy pastekan berdasarkan data yang tadi sudah disajikan di awal, ya. Sehingga berdasarkan data ini bisa kita analisis, ya, adanya arus kas masuk atau arus kas keluar, ya. Jelas saja di sini ada penjualan investasi, berarti ada aliran kas masuk, ya, berarti ya terkait dengan investasi. Sehingga bisa kita masukkan di sini ada penjualan investasi 60.000. Dari mana angka 60.000? Angka 60.000 bisa kita lihat dari sini, ya. Investment di sini 84.700 dikurangi 35.700, ya. Kemudian ada ini sebesar harga pokoknya pasti saja, ya, atau carrying value-nya. Kemudian ditambah dengan keuntungan, ya, keuntungan 11.000, sehingga hasilnya adalah 60.000. Kemudian terkait dengan tanah dijual 15.000, berarti kita masukkan sebagai arus kas masuk, ya. Kemudian di sini ada pembangunan gedung, ya. Pembangunan gedung 115.000. Ini merupakan arus kas keluar, ya, dari aktivitas investasi. Sehingga kita bisa menghitung berapa arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu sebesar minus 40.000. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menyusun arus kas dari aktivitas pembiayaan. Yaitu kita fokus ke bagian ekuitas dan utang jangka panjang, ya. Jadi kita siapkan datanya dulu terkait dengan ekuitas dan utang jangka panjang, ya. Dan mungkin ada informasi tambahan, ya, yang bisa kita kaitkan dengan aktivitas pembiayaan. Sehingga berdasarkan data ini bisa kita lihat di poin B, mortgage note was issued, berarti ada penerbitan mortgage note, ya, utang jangka panjang, ya, sebesar 40.000. Ini sebagai arus kas masuk, ya. Jadi penerbitan mortgage note 40.000 itu arus kas masuk. Ada arus kas keluar pembayaran dividen. Untuk pembayaran dividen di sini yang kita perhatikan adalah di informasi tambahan, ya, di informasi tambahan pembayaran dividen ini cash dividen diumumkan 74.670. Tetapi apakah dibayar semua? Di sini bisa kita lihat bahwa ada kenaikan utang dividen, ya, 4.000. Kenaikan utang dividen ini mengindikasikan bahwa dari 74.670 ada 4.000 yang belum dibayar. Sehingga yang dibayar hanya 76.70. Sehingga bisa kita hitung arus kas bersihnya adalah sebesar 30.670, ya, minus, ya. Karena arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk. Langkah penutup dalam penyusunan laporan arus kas, ya, yaitu menghitung kenaikan atau penurunan kas dan saldo akhir kas, ya. Kenaikan atau penurunan kas bisa kita tentukan dari arus kas bersih dari 3 aktivitas tadi, kita jumlahkan semua, ya. Kemudian kita menentukan saldo akhir kas dengan menambahkan, ya, kenaikan atau penurunan kas tadi dengan saldo awal kas. Berarti kita butuh data saldo akhir dan saldo awal kas, ya, untuk mencocokkan apakah perhitungan kita benar, ya. Nah, ini adalah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan, arus kas bersihnya, ya. Sehingga kita bisa tentukan ada kenaikan atau penurunan kas sebesar 44.450. Sedangkan saldo awal kas kita lihat dari neraca komparatif. Saldo awal kasnya adalah 95.900, sehingga
bisa kita jumlahkan 44.450 ditambah 95.900, hasilnya adalah 140.350. Dan ini sama persis dengan saldo akhir kas di neraca. Berikut adalah penyajian laporan arus kas secara lengkap ya. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Ya, sampai dapat ditentukan saldo akhir kas 140.000 ya, 350 yang itu sama persis dengan saldo akhir kas yang ada di neraca komparatif. Selanjutnya, untuk mengecek pemahaman kita terkait dengan penyusunan laporan arus kas, silakan saudara bisa mengerjakan soal latihan ya, problem 16.4a ya. Di sini saya sajikan ya, saya overview problem 16.4a. Itu di sini ada neraca komparatif ya. Sebenarnya ini hampir sama persis dengan yang tadi dicontohkan ya dan sudah kita bahas ya. Kemudian ini adalah laporan laba ruginya ya. Kemudian ini adalah informasi tambahannya dan permintaannya ya. Jadi saudara diminta untuk menyusun laporan arus kas ya secara utuh ya. Ada aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Nah, khusus untuk aktivitas operasi menggunakan indirect method untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua sama persis ya dengan pertanyaan pertama kecuali untuk operasinya menggunakan direct method. Demikian penyampaian materi penyusunan laporan arus kas, terutama dengan metode direct method ya, tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik bahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.